أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Para hadirin ikhwan fillah ukhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat izin dan perkenan Allah sajalah kita kembali beraktivitas di pagi hari ini dengan aktivitas yang pertama, yaitu taqarrub ilallah sebelum kita melakukan aktivitas keduniaan yang lain. Maka fa insyaallah berangkatnya kita dari rumah sampai ke tempat ini senantiasa memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala meridhai seluruh aktivitas kita mulai pagi hari ini fa insyaallah sampai kemudian kita kembali menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya seluruh kehidupan ini adalah aktivitas bagi seluruh makhluk, terutama kepada manusia. Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, ya ayyuhal insan innaka kadihun, sesungguhnya kalian dalam beraktivitas, semua aktivitas, tidur aktivitas, semuanya aktivitas. Maka aktivitas itu ila rabbika, semua aktivitas itu mengantarkan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ila rabbika, maka seluruh aktivitas itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah ukhatul iman, untuk itu mari kita saling wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan ke jalan yang benar agar kita benar-benar dipilih oleh Allah sebagai manusia yang senantiasa di dalam bimbingan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang kita bacakan di dalam salat kita, Allahumma hdini lima ikhtalafa fihi minal haqq biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Kita mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah,
tunjukkanlah aku, bimbinglah aku kepada perselisihan-perselisihan di antara manusia minal haq, dari kebenaran yang Engkau turunkan ya Allah, biiznika, dengan izinmu, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, karena sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang hanya mampu, yang bisa memberikan hidayah, bimbingan ke jalan yang benar, memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau inginkan. Maka mari kita memohon kepada Allah. Di dalam hidup ini selalu ada pro dan kontra. Yang pro dan kontra itu bisa jadi membawa kita kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pro kepada Islam akan selamat, tetapi yang pro kepada kebatilan akan menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala, walau syi'na la'ataina kullan nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nas ajma'in. Allah sudah tetapkan, Allah sudah berjanji, seandainya kata Allah kami mau, lau syi'na la'ataina, seandainya kami mau, la'ataina kullan nafsin hudaha, akan kami beri pada setiap nafas, pada setiap jiwa manusia itu satu hidayah saja. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi sudah menjadi keputusanku kata Allah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nas ajma'in. Manusia akan dilemparkan ke dalam jahannam sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah, ikhwanul iman, jin dan manusia diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita, saya dan antum sekalian, diancam oleh Allah dengan jahannam, sehingga terlalu tergesa-gesa kalau kita menentukan bahwa kita atau seseorang itu pasti masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini. Ada ustadz terkenal, viral, mengatakan ada seseorang yang minum minuman keras, keluar dari bar, kemudian dia tabrakan, kecelakaan dan mati dalam keadaan mabuk. Pasti kata ustadz ini dia masuk surga. Perhatikan paradoksnya para jamaah sekalian. Paradoks dari kalimat seorang ustadz yang terkenal, yang hafal Quran katanya, tetapi dungu di dalam menetapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tergesa-gesa mengatakan orang yang keluar dari bar, mabuk-mabukan, keluar dari bar lalu kecelakaan dan mati, maka ustadz ini mengatakan pasti dia masuk surga. Gampang sekali dia menetapkan seperti ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara reasoningnya, alasannya, dia gambling, dia berjudi dengan mekanisme akhir dari perjalanan manusia. Dia katakan siapa tahu jika di dalam akhir hayatnya orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada kalimat siapa tahu, siapa tahu. Inilah kita mohonkan kepada Allah. Allahumma hdini lima ikhtalafa fihi minal haq biiznika.
supaya kita tidak bingung dengan ucapan-ucapan ustadz seperti ini yang tidak paham hukum, yaitu hukum yang telah ditetapkan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang seperti ini dikatakan dia sudah terpapar dengan pemahaman Murji'ah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Murji'ah adalah satu faham yang sesat, satu sekte yang sesat di dalam Islam, yaitu menangguhkan hukum. Dia menangguhkan hukum yang jelas dan pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kafirnya tidak dikatakan kafir, yang jelas zalimnya tidak dikatakan zalim, yang jelas tauhidnya tidak dikatakan tauhid, bahkan dikatakan ulil amri, inilah Murji'ah. Dia katakan pasti orang itu masuk surga. Saya tidak tahu niat dia di dalam mengucapkan kalimat ini. Apakah niatnya untuk menghibur ahlul maksiat? Sementara dakwah ini adalah basyira wa nadhira. Dakwah ini adalah memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman sebelum dijatuhkan hukum yang tetap, yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Lima ikhtalafa fihi minal haqq. Sudah banyak perselisihan di dalam al-haq ini. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma hdini, ya Allah, tunjukkan aku, ya Allah, tunjukkan, bimbing diriku. Di dalam perselisihan antar manusia tentang hak, biiznika, hanya dengan izinmu ya Allah, untuk menetapkan al-haq, Murji'ah minta ketetapan hukum dari tauhid. Ikhwan fillah khatal iman rahiman rahimakumullah. Justru tauhid itulah sumber dari kebinasaan manusia. Tetapi mereka minta izin untuk berhukum dengan hukum tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah khatal iman, maka keadaan seperti ini perlu kita pelajari. Belajar itu tidak harus dihafal, tetapi difahami dan kita laksanakan. Kalau dihafal saja, apalagi hanya untuk mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan dari manusia, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah yafad. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyeret kita ke dalam neraka jahanam, yang jahanam itu merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini kepastian akan kami penuhi, kata Allah, jahanam itu dari manusia dan jin. Ya Allah, ya Rabb, kita diancam oleh Allah dengan jahanam, sementara kita merasa diri sebagai orang yang baik, beramal saleh, beribadah dengan tekun, na'udzubillah min dzalik, hafal Quran. Sementara ancaman Allah kita abaikan, na'udzubillah min dzalik. Maka seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman, di dalam satu riwayat, beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabat. Hudzaifah bin Yaman adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar faham tentang apa itu al-fitan, apa itu fitnah, sehingga beliau pun faham tentang apa itu fitnah. Sampai-sampai Umar ibn Khattab mengangkat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sebagai sekretaris pribadi beliau. Umar khawatir dirinya menjadi orang yang munafik. Umar
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah, masih khawatir dirinya menjadi orang munafik, sehingga dia perlu mengangkat Hudzaifah bin Yaman yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mengetahui tentang al-fitan, tentang fitnah. Dan fitnah itu adalah kekafiran para jamaah sekalian. Tidak ada yang lebih tinggi dari fitnah kecuali kekafiran. Semua fitnah-fitnah ini akan menyeret kita kepada kekafiran. Maka doa Rasulullah SAW, Allahumma la ta'jal musibatana fi dinina, Allahumma la ta'jal musibatana fi dinina, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jangan engkau timpakan semua fitnah-fitnah ini sampai mengenai kepada urusan-urusan agamaku. Jangan ya Allah. Kalau fitnah itu hanya sebatas perut saja, beri aku kesabaran ya Allah. Jangan sampai urusan perut ini menyeret kita keluar dari agama Islam. Jangan sampai urusan pekerjaan ini menyeret kita kepada murtad. Jangan sampai urusan vaksin ini menyeret kita menjadi orang yang murtad. Bagaimana para hadirin karakteristik dari Hudzaifah bin Yaman? Baik, kami bacakan hadisnya. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Saat itu manusia, para sahabat maksudnya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'alu 'anil syarr wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan, makhafatu an yudrikani, karena aku takut keburukan itu akan menimpa aku. Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang keburukan-keburukan, sementara manusia, para sahabat, banyak yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Para hadirin, manusia itu kalau disuruh kebaikan, Masya Allah, senang. Wiritan, zikir, sholat, sodakoh. Siapa tidak senang dengan amalan-amalan soleh? Tetapi tentang keburukan-keburukan, insting manusia selalu menghindar dari keburukan. Dan yang celaka adalah orang yang menghindar, tidak mau tahu tentang keburukan yang akan menimpa dia, tidak mempelajari tentang keburukan-keburukan tersebut, sehingga keburukan itu datang padanya, dia tidak tahu, tidak faham, terutama tentang fitnah yang akan menyeret kepada kekafiran. Dan tagut adalah keburukan yang besar. Tagut adalah sumber keburukan yang besar, yang akan menyeret kita menjadi murtad, para jemaah sekalian. Tetapi ini banyak diabaikan oleh manusia. Bahkan sekalipun orang yang berfaham atau yang mengaku kajian tauhidnya, tagut hanya dikatakan sebagai jin. Astaghfirullahaladzim. Sungguh mereka dusta di atas nama Allah dan Rasulnya. Tagut dikatakan jin, padahal tagut itu adalah seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki sistem hukum, yang mana sistem hukum itu mereka minta untuk ditaati dan dituruti, karena hukum itu selain pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hari ini manusia tidak mau tahu tentang apa itu tagut. Na'udzubillah min dzalik. Sementara Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang keburukan-keburukan, dia katakan, makhafatu ayzirkani, karena aku takut keburukan itu akan menimpa diriku. Fakultu, maka dia bertanya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah,
inna kunna fi jahiliyah wasyarr. Ya Rasulullah, sesungguhnya inna kunna fi jahiliyah, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah wasyarr, dan kami di atas keburukan-keburukan. Kami ini bodoh dan kami selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Faja'alana Allahu bihadzal khair, maka kemudian Allah tetapkan kami di atas kebenaran, di atas kebaikan ini. Fakultu ba'da hadzal khair min syarr. Kemudian Hudzaifah bertanya, fakultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, hadzal ba'dal khair min syarr, apakah setelah datangnya Islam ini, kami setelah berislam ini akan datang keburukan-keburukan ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Setelah kalian menjadi Islam, maka akan datang masa keburukan-keburukan. Wa qultu ba'da dzalika minal khair, ba'da dzalika minasyal khair. Kemudian setelah datangnya keburukan itu, apakah datang lagi kebaikan-kebaikan itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am wa fi dakhnun. Benar, setelah keburukan akan datang masa-masa keislaman. Wa fi dakhnun, tetapi Islam itu dipenuhi dengan kabut, dipenuhi dengan subhat, tidak jelas. Islam ada, tetapi tidak jelas mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian qala, dia berkata, Hudzaifah bertanya, wa ma dakhanun ya Rasulullah, apa itu asap atau kabut itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahdu bi ghairi hadi, yaitu satu kaum yang mengaku-ngaku Islam, dia berjalan di dunia ini di atas satu jalan, dia mendapatkan petunjuk bi ghairi hadi, tetapi petunjuk itu bukan petunjukku. Mereka sholat, mereka ngaji, mereka hafal Quran, tetapi hidupnya tidak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di jalanku, kata Rasulullah. Mereka berjalan hidupnya bi ghairi hadi, kata Rasulullah, bukan dengan jalanku, kata Rasulullah. Tapi mereka mengaku sebagai pengikut salafus saleh, mengaku sebagai ahlul sunnah wal jamaah. Ikhwan fiddin, akhatul iman, rahiman rahimakumullah. Ini kan ngeri para jamaah sekalian. Bahaya kita mengaku muslim, tetapi hidup kita tidak diatur dengan Islam, dan kita tenang-tenang saja, tidak ada kegelisahan untuk mengkafahkan perintah Allah di dalam Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Bagaimana bisa kafah sementara kita masih mengikuti taugut, masih mengikuti syaitan? Para jamaah sekalian, sekali lagi, ini bukan sekedar kebencian kepada tauhid dari dalam diri saya, bukan sekedar benci, tetapi yang lebih penting adalah tanggung jawab di pundak kami para ustadz, para dai. Walaupun kami tidak mengaku ustadz, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Saya tidak pernah mengaku ustadz, wallahi tidak pernah mengaku ustadz, tetapi saya paham, tahu tentang dalil-dalil tentang fitnah seperti ini, dan ini menjadi tanggung jawab di pundak saya untuk menyampaikan kepada antum, agar saya ini diakui oleh Rasulullah SAW. Qad ja'akum rasulun min anfusikum alaikum
azizun ma'anitum harisun alaikum. Sungguh telah datang, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, qad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Telah datang seorang utusan kepada kalian dari bangsa manusia juga, dari bangsa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang azizun alaikum ma'anitum, azizun alaihi ma'anitum, yang berat sekali dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap nasib kalian. Berat sekali, kata Rasulullah, melihat nasib umat ini berat. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum bil mu'minin, kata Allah. Rasulullah menginginkan agar kita menjadi orang yang beriman. Itu keinginan Rasulullah yang menjadi tanggung jawab, beban berat di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mendakwahkan Islam ini. Wallahu a'lam bishawab, kecuali Islam itu hanya untuk sekedar status saja, atau bahkan melihat Islam sebagai kesempatan untuk mendapatkan kesempatan dunia. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Sehingga dengan gampangnya mereka menyesatkan umat ini dengan ayat-ayat Allah yang tidak sesuai dengan pemahaman Allah dan Rasulnya. Gampang sekali memutuskan satu perkara. Di satu sisi ada kelompok Khawarij yang gampang mengkafir-kafirkan manusia, menggampangkan mengkafirkan sesama muslim tanpa ada tabayun, tanpa cek dan recheck terlebih dahulu. Ikhwan fillah ukhtal iman rahimani rahimakumullah, mari kita tuntaskan hadis ini. Setelah Hudzaifah bin Yaman bertanya, apa itu kabut asap itu ya Rasulullah? Apa itu kabut itu ya Rasulullah? Qaumun yahdu bi ghairi hadi, satu kaum yang mendapatkan petunjuk tetapi bukan petunjukku, kata Rasulullah. Ta'rifuna minhum wa tunkiru, ta'rifuna minhum wa tunkiru. Kalian kenal mereka, kalian tahu siapa mereka itu. Mereka juga sholat, mereka juga baca Quran, bahkan hafal Quran. Tu'rifuna minhum, kalian tahu mereka. Wa tunkiru, kata Rasulullah, tetapi kalian kufuri mereka, kalian mengkufuri mereka. Para hadirin sekalian, ikhwan fillah ukhtal iman, dari hadis-hadis seperti ini maka para ulama membuat satu konsep di dalam qaidah takfir, namanya kaidah di dalam mengkafirkan seseorang, walaupun orang itu syahadat, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Memang kedengarannya tidak enak membahas tentang kaidah-kaidah di dalam Islam tentang kafirnya seseorang, rasanya tidak enak didengar. Tapi bagi Hudzaifah bin Yaman ini sangat penting, sangat penting untuk mendapatkan informasi siapa yang dimaksudkan orang-orang yang sudah murtad itu. Nanti dapat kita lihat jawabannya para jamaah sekalian di hadis berikutnya ini. Wa tunkiru, tetapi kalian mengkufuri mereka, padahal kalian tahu siapa mereka. Qultu, kemudian aku berkata, Hudzaifah mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, fahal ba'da dzalika la khair minasyarr? Ya Rasulullah, apakah setelah datangnya kebaikan-kebaikan yang dipenuhi dengan dokhon, penuh dengan syubhat,
penuh dengan fitnah itu, apakah akan datang setelah kebaikan Islam yang penuh dengan fitnah itu akan datang keburukan? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, benar kata Rasulullah. Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu munculnya para da'i, para duat yang menyeru umat ke pintu-pintu jahannam. Allah yafaq, na'udzubillah min dzalik. Da'i bermunculan. Saya selalu berhusnuzon kepada para da'i, semoga mereka membawa misi Rasulullah SAW untuk menyelamatkan manusia. Fa insyaallah demikian pula niat dan tujuan mereka. Tetapi dunia, para jamaah sekalian, dunia yang selalu memfitnah. La tajal fid dunya, jangan sampai kita terfitnah oleh dunia. La tajal dunya akbaru minna, akbaraha minna, jangan sampai engkau letakkan dunia ini ya Allah menjadi cita-cita terbesar kami. Inilah doa yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita. Jangan sampai engkau timpakan dunia ini menjadi sebesar-besar cita-cita kami di dunia ini, di hidup ini ya Allah. Kita mohon kepada Allah, dunia itu secukupnya saja. Dunia itu hanya cukup untuk kebutuhan, bukan keinginan. Wa may yabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu hanya, jangan sampai lupa itu saja. Selebihnya itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Selebihnya itu persiapan di dunia ini untuk mendapatkan kaplingan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Rasulullah SAW, la ta'jalid dunya akbaraha minna, jangan kau letakkan dalam diriku dunia sebesar-besar cita-cita kami ya Allah. Amin, Allahumma amin. Ikhwan fiddin, akhwatal iman, du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang menyeru umat itu ke pintu-pintu jahannam. Bisa jadi lewat pintu dunia, yang dunia hari ini dipegang oleh tauhid. Tauhid berusaha untuk merangkul dengan rakusnya dia, bukan merangkul, menguasai dunia, menguasai tambang, menguasai keuangan, menguasai segalanya. Dalam rangka apa? Untuk memfitnah kaum muslimin agar keluar dari Islam. Maka kami serukan kepada para ansor tauhid, ansor tauhid yang masih mengaku muslim, segera keluar dari barisan tauhid ini. Hati-hati. Rasulullah itu sangat menginginkan, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf, Rasulullah penuh dengan kasih sayang. Mungkin kalau saya masih ada hawa nafsu, marah, kemarahan kami ini berangkat dari rasa kasih sayang dan khawatir kepada keluarga saya, sahabat saya. Mohon maaf, keluarga saya ada yang tentara, ada yang polisi, para jamaah sekalian. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, wahai saudara-saudaraku, wahai familiku, wahai sahabat-sahabatku yang kalian masih berada di barisan tauhid, segera keluar dari barisan tauhid. Keluar kalian. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Harisun alaikum ma'anitum bil mu'minin, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf, sangat belas kasih sayang. Hanif, lurus. Rasulullah itu niatnya hanya satu saja, menyelamatkan manusia. Dan ini yang diteruskan oleh para da'i, para mubalik yang jujur, yang berkata benar apa adanya.
tanpa ada tendensi keduniaan sedikit pun. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan peringatan Maulid para jamaah sekalian, mohon maaf, tetapi dalam rangka untuk mempelajari bagaimana hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Di dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah memperhatikan, nazar, melihat hati-hati manusia. Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qulubil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menemukan hati Rasulullah, menemukan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad, sebaik-baik hati manusia. Hati yang paling baik dari manusia adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diri Allah sendiri. Allah memilih Rasulullah untuk Allah sendiri. Fabta'athallahu bihi birisalatih, supaya Allah memberikan risalah sebagai utusan pribadi Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hati beliau baik sekali. Tapi sekali lagi para jamaah sekalian, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Dan ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di hadis yang lain beliau katakan, Innallaha sesungguhnya Allah itu Rasulullah bersabda begini, mohon maaf, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman berikutnya dan zaman berikutnya. Kebaikan apa yang dimaksudkan? Kebaikan yang pertama itu di dalam hati para jamaah sekalian. Hati inilah sebagai tonggak awal pertama bahwa kita menjadi orang yang baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hati seseorang dan akan dipilih hati itu oleh Allah untuk melanjutkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya yang tadi kami sampaikan, thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qulubil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat, memperhatikan, meneliti hati-hati hambanya ba'da qalbin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah tahu tentang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada qulubi ashabihi, maka hati yang baik itu ada pada ashabihi, pada sahabat-sahabat Rasulullah. Khairu qulubil ibad, sebaik-baik hati manusia pada zaman itu. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, innallaha yanzuru qulubikum walakinnallaha yanzuru sawrikum. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati kalian, yang diperhatikan oleh Allah adalah hati-hati kalian, dan Allah tidak melihat saurikum, tidak menilai wajah kalian, apakah kalian ganteng, tampan, cantik, dan Allah tidak melihat itu. Innallaha yanzuru qulubikum, sesungguhnya Allah melihat, menilai, memperhatikan hati-hati kalian, yaitu hati yang betul-betul, yang sudah aslam, hati yang betul-betul aslam, yang betul-betul pasrah,
Pasrah bukan berarti menyerah bongkoan, tidak. Pasrah dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak mau pasrah dengan hukum tauhid. Itulah hati yang baik para jamaah sekalian. Itu yang disebut sebagai qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang senantiasa bertauhid, hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat tauhid itu tidak lain adalah yang pertama, mampu menolak segala hukum-hukum dari selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian illallah, menetapkan hanya hukum Allah saja yang berhak untuk mengatur hidup kita. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana sif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.